Yang lahiran tahun 90-an pasti tahu. Setiap kabupaten, kota itu pasti ada sekolah favorit. Biasanya SMA 1, kalau di Bandung SMA 3 dan SMA 5. Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam. Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kalau sekolah itu terlalu fokus sama nilai di kertas doang ya? Zaman kita sekolah prioritasnya hanya nilai-nilai gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi kayaknya denger nih keresahan kita teman-teman. Sekarang lagi rame banget soal 41 SMA dan SMK di Jawa Barat yang akan diubah jadi sekolah mau teman-teman. Di sekolah mau ini, akademik tuh bukan segalanya. Mereka justru lebih fokus nge-push bakat alami siswa gitu. Jadi orang-orang atau siswa-siswa yang jago olahraga, jago seni, atau pengen fokus ke industri kreatif, menciptakan ekonomi kreatif, di sini tempatnya. Jadi skill yang dimiliki setiap siswa itu diasah pada tempatnya, teman-teman. Karena nilai di kertas itu tidak ada artinya bagi kita kalau kita nggak punya skill gitu. Dan mungkin ini salah satu penyebab masyarakat Jawa Barat tuh miskin gitu loh, karena mereka nggak bisa menciptakan ekonomi kreatif sendiri. Zaman mereka sekolah mereka hanya fokus pada nilai-nilai di kertas, tetapi tidak fokus pada peningkatan skill gitu loh, tidak fokus pada kemampuan yang dimiliki gitu loh. Jadi nggak ada lagi kemiskinan di Jawa Barat nantinya teman-teman. Kalau semua masyarakat di Jawa Barat atau minimal sebagian masyarakat di Jawa Barat mampu menggunakan skillnya, dan skillnya sudah dilatih sejak zaman sekolah teman-teman. Karena pendidikan itu penting teman-teman ya, untuk mencapai suatu kebebasan finansial di masa depan teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana rencana Kang Deddy Mulyadi, atau kita akan melihat tanggapan dari para fans pendukung Kang Deddy Mulyadi terkait rencana sekolah mau ini teman-teman. Silahkan. Oh, bukan tidak masif. Jadi begini. Udah deh, yang lahiran tahun 90-an pasti tahu. Setiap kabupaten, kota itu pasti ada sekolah favorit. Biasanya SMA 1, kalau di Bandung SMA 3 dan SMA 5. Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam. Sebagai bahan kajian, kemarin Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan pada saya, di Jawa Barat sekolah yang punya kualifikasi sebagai sekolah unggul itu tinggal SMA 3. Yang lainnya sudah didominasi swasta. Kenapa terjadi penurunan itu? Karena daya dukungnya semakin menurun, pembiayaan mengalami penurunan, kualifikasi murid yang masuk mengalami penurunan akademis. Bahkan misalnya di sekolah favorit dulu SMA 1 Purwakarta ada peristiwa yang menarik ya, di mana murid mengolok-olok guru. Itu kan salah satu juga problem yang dihadapin. Dampaknya ke depan kalau ini terus-terusan pemerintah provinsi membiarkan, maka nanti yang sekolah di sekolah swasta adalah anak orang kaya, anak pejabat tinggi, anak anggota DPRD. Kenapa? Karena mereka akan mulai bersekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas. Kemudian tingkat kemampuan siswa masuk ITB dari SMA 3 silahkan dicek mengalami penurunan, tajam penurunannya. Nah ini kan perlu bahan kajian komprehensif. Sehingga apa sih yang dilakukan pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi melakukan khusus untuk sekolah-sekolah yang dulu menjadi sekolah unggulan, rekrutmen siswanya diperbesar untuk akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademiknya harus diperluas, kemudian non-akademiknya diperbesar. Non-akademik itu misalnya kemampuan seni, kemampuan olahraga, kemampuan-kemampuan lain yang itu mampu membangun keunggulan manusia. Nah, itu masuknya nanti bisa masuk di sekolah favorit itu. Tetapi di samping sekolah favorit itu ada sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta itu nanti dibuat untuk menampung siswa yang tidak masuk ke sekolah favorit tersebut dengan pembiayaan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dibiayai oleh Provinsi Jawa Barat. Dan kita juga akan mempertimbangkan subsidi-subsidi lain. Jadi itu tujuannya. Kalau dibiarkan ini 2-3 tahun ke depan, nanti nggak ada lagi sekolah negeri yang punya kualifikasi sekolah unggul. Artinya nggak bisa percontohan dulu Pak, satu dulu baru, tapi harus. Kalau menurut saya kan bukan percontohan Pak. Sekolah unggul itu dari dulu ada tiap kabupaten. Sekarang dikembalikan lagi.
dikembalikan lagi, tidak zonasi tidak menjadi ruang yang paling besar, tetapi ruang paling besarnya adalah prestasi. Gitu. Sekarang nanya teman-teman wartawan, ayo punya anak pinter, pengen kan masuk SMA 3? Nanti tidak masuk gara-gara bukan zonasi. Kan sayang gitu loh. Misalnya anak-anak dari berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat, misalnya pengen ke SMA 3, orang tuanya punya kemampuan. Kan nanti tidak masuk gara-gara dia bukan warga setempat atau nanti manipulatif menjadi warga setempat ikut di UA-nya. Kan nggak bagus juga itu. Sudah? Udah tahu belum kalau Jabar punya program keren namanya Sekolah Maung? Ah, sekolah macan? Ih, bukan. Singkatan dari Sekolah Manusia Unggul. Di sini kita disiapin buat jadi anak muda yang enggak cuma paham materi tapi juga punya karakter yang kuat. Semuanya berlandaskan nilai Pancawaluya, cager, bager, benar, pinter, dan pastinya singer. Nah, buat masuknya itu lewat jalur khusus yang berbeda dari biasanya. Seleksinya benar-benar melihat potensi, bakat, dan prestasi kamu. Jadi, buat kamu yang mempunyai kemampuan lebih, ini saatnya kamu bersinar. Kalian gak usah khawatir, prosesnya transparan dan adil banget. Semuanya objektif sesuai kemampuan masing-masing. Intinya, siapa yang punya potensi dan mau berjuang, dia yang dapat kursi. Jangan sampai ketinggalan ya, buktikan kalau kamu adalah generasi masa depan Jawa Barat yang berdaya saing global. Mari bergabung di Sekolah Maung. Kabupaten kota mengalami penurunan. Kenapa? Rekrutmennya itu didasarkan pada wilayah zonasi, sehingga setiap orang boleh masuk. Kemudian pembiayaan pendidikannya menjadi sama dengan yang lain, sehingga dia tidak punya kemampuan lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak bisa beli lab baru, meningkatkan mutu guru, pendidikan dan sebagainya, sehingga hari ini mengalami penurunan. Apa yang terjadi? Ini juga menyangkut keadilan. Yang terjadi adalah yang favorit itu sekolah-sekolah swasta. Siapa yang sekolah di sekolah swasta? Anak-anak pejabat, anak anggota DPR, anak-anak orang kaya. Berapa bayaran sekolahnya? 5 juta per bulan. Berapa uang masuk sekolah? Ada yang 500.000. Uang masuk sekolahnya berapa? Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Saya khawatir dalam jangka panjang terjadi disparitas. Disparitasnya apa? Yayasan swasta terus mengalami perkembangan makin tinggi, orang miskin makin tidak bisa masuk. Kualitas sekolah pemerintah mengalami semakin menurun. Dan nanti akan terjadi yang sekolah swasta anak orang kaya dan anaknya pintar-pintar. Sekolah negeri anak orang miskin sekolahnya bodoh-bodoh. Ditambah lagi satu lagi, kualitas guru degradasi. Kenapa? Dulu yang menjadi guru di setiap sekolah adalah orang yang ranking pertama di SMA. Ranking pertama masuk IKIP, itu pasti. Jadi guru, jadi dosen. Rekrutmen jadi guru tersistem dengan baik. Pelatihan guru terus dilakukan, peningkatan sumber daya terus dilakukan. Hari ini kepala sekolah di sekolahnya butuh guru, ada keponakannya jadi guru, ada cucunya jadi guru kemudian menjadi guru, kemudian jadi guru honor P3K, dan hampir tidak ada pembinaan kualitas guru secara berjenjang. Mungkin alokasinya menurun. Yang terjadi adalah kualitas guru di sekolah-sekolah hari ini mengalami penurunan yang tajam. Ini adalah PR kita antara distribusi keadilan pendidikan dengan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih hari ini kita bisa berkumpul, dan saya yakin ke depan di bawah kepemimpinan pengawasan Pak Jam, Intel, seluruh problematika pengelolaan pendidikan untuk masyarakat lewat program PIP bisa memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengar-dengar sih Jabar mau punya sekolah rasa internasional tapi gratis ya? Beneran nggak sih? Sini, aku baru baca beritanya ya. Dan ini poin penting yang harus kalian tahu. Jadi, Kang Deddy Mulyadi itu ya baru aja kasih bocoran Sekolah Maung.
Kabar baiknya, program ini bakalan jalan di tahun ajaran ini ya. Tapi jangan salah paham dulu ya, mereka nggak bangun gedung sekolah dari nol ya. Tapi sekolah-sekolah yang udah jadi favorit di tiap daerah kayak SMA 3 atau SMA 1 Subang, itu yang bakalan di-upgrade jadi sekolahan maung. Dan kabar baiknya ya, fasilitas itu bakal ditambah juga guys. Teknologinya juga makin canggih, dan gurunya bakalan di-upgrade yang paling oke ya. Nah, buat kalian yang masih sekolah, yang punya prestasi di akademik, olahraga, ataupun bahkan seni dan industri kreatif, kalian ini bisa juga masuk di sini ya. Pasti ada yang sebagian orang tua bertanya, biayanya gimana sih? Untuk masalah biaya, katanya sih gratis ya, dari daftar sampai lulus ya. Cuman ya, buat orang tua yang sultan alias tajil melintir, sama pemerintah bakal ditanya mau kontribusi apa enggak. Tapi ini sifatnya sukarela ya, enggak ada kata paksaan. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira sekolah mana lagi yang cocok jadi sekolah maung di daerah kalian ini? Coba absen di kolom komentar. Sekolah Maung, Pak, progresnya. Sekolah Maung nanti per tahun pelajaran ini dimulai. Tahun pelajaran sekarang sudah diidentifikasi dan nanti diberlakukan, yaitu sekolah yang menampung anak-anak berprestasi. Dua hal ya, prestasi akademik dan prestasi non akademik. Jadi di sekolah Maung itu nanti bukan hanya yang akademiknya baik, tetapi yang berprestasi di bidang olahraga, di bidang seni, industri kreatif, tetap sekolah di situ. Nanti kelasnya jadi kelas industri kreatif fokusnya. Kelasnya kelas olahraga, kelasnya kelas seni. Akan dibangun di mana lagi, Pak? Nggak dibangun, kita mengupdate sekolah-sekolah yang dulu menjadi unggulan. Misalnya gini, Bandung SMA Negeri 3, Subang SMA Negeri 1 misalnya kan. Kan selalu setiap kabupaten tuh ada sekolah favorit. Nah, sekolah favorit itu yang akan menjadi sekolah-sekolah yang diisi oleh anak-anak yang punya prestasi. Semuanya punya prestasi, dan kemudian nanti pastikan ada penambahan ruang kelas, kemudian penambahan teknologi pengajaran, seleksi guru yang memadai. Kan kelas menengahnya harus ada. Iya daftar, tapi kan daftarnya berdasarkan kualifikasi pendidikan akademik dan kualifikasi non akademik. Gratis, tetapi nanti kita lagi membicarakan, misalnya begini, karena kan orang tua seringkali ada tuntutan di sekolah yang punya kualifikasi unggulan itu kan. Nah misalnya kita lagi berpikir, apakah orang tua yang berpenghasilan di atas 10 juta, yang anak-anaknya sekolah di situ, boleh nggak kalau berkontribusi, kan gitu loh. Nah nanti itu lagi kita pelajari dan kita komunikasikan, tidak boleh melanggar. Enggak juga, gini kan dari dulu juga begitu, kan sama juga kan ada sekolah-sekolah yang punya kualifikasi khusus kayak Taruna Nusantara, kan sama juga kan gitu loh. Cuman kan ada keterbatasan. Nah sekarang kita lebih menambah lagi, kan dalam sebuah kelompok itu kan harus ada kelas menengah yang menjadi penggerak. Yang ingin saya inginkan adalah kelas menengah penggerak. Nah akan jadi kecemburuan mana sekolah itu hanya menekankan akademik, misalnya memahami keunggulan anak itu hanya akademik, itu kecemburuan. Tapi sekarang keunggulan anak itu di bidang olahraga, di bidang seni, industri kreatif, teknologi, ya itu kan tidak akan melahirkan kecemburuan. Maka jadilah yang terbaik. Ya oke teman-teman, jadi salah satu faktor kemiskinan yang ada di masyarakat adalah karena masyarakat tidak punya skill ya dalam membangun ekonomi mereka gitu loh. Sehingga mereka ketika lulus sekolah, kemudian minimnya lapangan pekerjaan, kemudian di samping itu mereka tidak punya kemampuan apapun gitu loh. Mereka hanya punya kemampuan di akademik misalnya, nilai-nilai mereka tinggi, tapi kan kalau nggak punya skill gitu loh, nggak bisa kemudian menciptakan industri atau ekonomi kreatif sendiri gitu loh. Termasuknya adalah teman-teman saya, teman-teman. Jadi ada banyak sekali teman-teman saya yang ketika zaman sekolah mereka itu sangat mempunyai kemampuan di bidang akademik, nilai mereka sangat bagus gitu. Bahkan ketika zaman sekolah dicontek nggak mau gitu loh. Tetapi ketika lulus sekolah mereka kebingungan mau kemana gitu loh. Dan memang banyak faktor ya, salah satunya adalah karena minimnya lapangan pekerjaan. Tetapi di faktor yang lain, kalaupun ada lapangan pekerjaan, ya mereka nggak bisa masuk gitu loh. Karena yang diprioritaskan adalah orang-orang yang memang memiliki skill tertentu gitu loh. Ya, jadi sekolah Maung ini adalah sekolah yang saya kira mendorong masyarakat Jawa Barat untuk kemudian memiliki kemampuan, memiliki skill yang memang sudah dari dulu ya bakatnya dan kita asah gitu loh. Jadi ini satu langkah yang sangat berani, satu langkah yang sangat hebat, dan ini saya yakin bisa menjadi penyebab memutuskan rantai kemiskinan yang ada di Jawa Barat, teman-teman ya. Karena mau bagaimanapun orang yang punya skill dengan orang yang tidak punya skill itu sangat mudah untuk meraih kesuksesan adalah orang-orang yang punya skill, teman-teman ya. Tentu saya tidak akan menafikan atau tidak akan meremehkan masyarakat kita yang nggak punya skill gitu loh ya. Karena syarat untuk menjadi orang miskin tidak harus bodoh, tidak harus
malas-malasan juga gitu. Dan sebagaimana orang kaya itu juga nggak harus pinter, nggak harus punya banyak skill. Tetapi kan ini kan adalah sebuah ikhtiar gitu ya dari Pemprov Jabar terkait bagaimana menangani SDM masyarakat Jawa Barat agar punya masa depan yang cerah untuk menuju Indonesia Emas 2045, teman-teman. Ya mungkin itu saja. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.